Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa tamjidan lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba, radina billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Yang kami hormati para jamaah Masjid Baitur Rahim Nolagaten, yang semoga selalu berada dalam lindungan dan limpahan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan pada kita untuk berkumpul, untuk melaksanakan sholat jamaah, untuk melaksanakan muajah di antara kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan di tempat yang penuh dengan barakah ini, di tempat dalam waktu yang penuh barakah ini, dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat bermutiarakan salam semoga selalu tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana amat sangat kita nantikan, amat sangat kita harapkan syafaat dari beliau kelak di hari kiamat, kelak di hari yauma la yanfa'u wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada malam hari ini, tepatnya pada malam yang ke-12 dari bulan Ramadan, alhamdulillah kita semua masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah, untuk melaksanakan nikmat-nikmat, untuk merasakan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ini merupakan kesempatan yang amat sangat kita wajib syukuri. Karena sejatinya tidak setiap umat manusia, tidak semua orang dapat merasakan ibadah pada malam hari ini. Yang mana tentunya kita semua semoga juga berharap agar diberikan kesempatan untuk menyelesaikan ibadah puasa maupun ibadah Ramadan nanti hingga akhir Ramadan tahun ini. Baik hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ada yang mengatakan durasinya sekitar 30 hari, ada juga yang mengatakan 29 hari. Saya di sini akan mengingatkan bahwasanya bulan Ramadan ini terbagi menjadi 3 fase. Nah, fase-fase tersebut memiliki durasi masing-masing 9 sampai 10 hari. Setiap fase memiliki keutamaan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, fase-fase ini dibedakan menjadi beberapa fase yang berbeda. Lantas fase yang pertama, keutamaannya bagaimana? Awwaluhu rahmatun. Fase yang pertama, yakni 10 hari yang pertama, di dalamnya diberkahi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan fase yang kedua atau fase yang tengah-tengah, yang mana terjadi pada hari ini, di sana wawasituhu maghfiratun. Di dalamnya terdapat banyak sekali ampunan Allah. Dan adapun fase yang ketiga, yakni 10 hari yang terakhir, di dalamnya adalah wa akhiruhu itsqu minan nar. Dan di dalam fase ini terdapat pembebasan dari api neraka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti apabila kita menyadari bahwasanya hari ini adalah hari yang ke-12, malam ke-12, maka kita menyadari bahwasanya kita telah memasuki fase yang kedua, yang mana di dalam fase yang kedua ini, 10 hari yang kedua ini berisikan dengan ampunan-ampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun saya akan meluruskan bahwasanya fase-fase ini memang memiliki keutamaan yang berbeda-beda. Ada yang berisikan rahmat, ada yang berisikan maghfirah, ada yang berisikan pembebasan dari api neraka. Namun para hadirin, jangan sampai salah paham bahwasanya apabila kita telah melewati fase 1, fase 2 maupun fase terakhir, kita tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Nah,
itu adalah merupakan pemahaman yang salah. Karena sejatinya Rasulullah pernah bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Artinya bagaimana? Man shoma, barang siapa yang berpuasa Ramadhana, dalam bulan Ramadan, imanan, karena iman, wahtisaban, dan karena mengharapkan ridho, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya apa? Ghufira lahu, maka baginya diampuni. Apa yang diampuni? Ma taqaddama min dzambih, sesuatu atau dosa-dosa yang telah dilakukan sebelumnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini saya akan menjelaskan tentang Ramadan sebagai bulan tarbiyah. Ramadan sebagai bulan tarbiyah artinya bagaimana sih? Ramadan sebagai bulan tarbiyah merupakan bulan di mana pada bulan ini kita semua diajak untuk melaksanakan pendidikan, untuk melancarkan kegiatan belajar dan mengajar, untuk sesuatu hal yang bermanfaat bagi rohani dan badani dan rohani kita. Terkait bab ini, saya teringat tentang satu hadis yang mana diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Bunyinya seperti ini. An Abi Hurairah anna Rasulullah qala, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah ini menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, idza mata, tatkala meninggal, siapa yang meninggal? Ibnu Adam, anak cucu Adam, inqata'a, maka terputuslah amaluhu, setiap amal-amal mereka, illa min thalathin, kecuali 3 perkara. Yakni yang pertama, shadaqatin jariyatin, yakni sedekah amal jariyah. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bihi, ataupun ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, aw waladin salihin yad'u lah, aw waladin salihin, yakni anak-anak yang berbakti, anak-anak yang soleh. Tapi dijelaskan ada keterangan selanjutnya, yad'ulah, yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis ini diriwayatkan dalam kitabnya Imam Muslim. Yang mana artinya bagaimana? Ketika seorang anak Adam meninggal, ketika seorang anak Adam diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh perbuatannya, setiap amal yang dilakukan olehnya akan terputus, tidak akan pernah ada pahala apabila telah meninggal, kecuali 3 perkara. Yakni yang pertama, amal jariyah, yang kedua, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga, yakni anak-anak yang soleh yang mana mendoakan kedua orang tua. Nah, apa hubungannya? Di sini salah satu amal yang merupakan menjadi bekal, yang pahalanya tidak akan terputus hingga kita meninggal adalah ilmu yang bermanfaat dan anak-anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, pada bulan Ramadan ini tidak dapat dipungkiri, kita semua akan mengakui bahwasanya bulan ini kita rasakan iman kita lagi tinggi-tingginya. Kita merasakan iman kita ini benar-benar maksimal, sangat tinggi kadarnya. Oleh karena itu, setiap pendidikan tarbiyah sendiri tidak harus dilakukan oleh seorang guru, namun bisa dilaksanakan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Maksudnya gimana? Pada bulan Ramadan ini banyak sekali amaliyah yang diutamakan, amaliyah yang memiliki fadilah yang luar biasa. Nah, sebagai orang tua, kita semua harusnya mengajarkan kepada anak-anak kita, mengajarkan anak-anak kita untuk berpuasa, untuk melaksanakan tadarus, melaksanakan sholat tarawih dan lain sebagainya. Yang mana ilmu pengetahuan dan ajaran-ajaran yang telah kita ajarkan kepada anak-anak kita akan menjadi suatu ilmu yang bermanfaat, yang mana amalan-amalan tersebut yang kita ajarkan akan menjadi suatu amalan yang menjadi suatu ilmu yang akan dilaksanakan oleh anak cucu kita.
program tarbiyah, pengajaran tidak harus untuk guru ataupun murid, melainkan orang tua. Karena sejatinya pendidikan awal adalah pendidikan dari orang tua. Oleh karena itu, saya mengajak di sini sebagai sama-sama umat muslim yang mana mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengajak para orang tua untuk mengajarkan kepada anak-anaknya untuk ibadah, terkait ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan ini. Yang mana apabila anak-anak kita akan terus mengajarkan pada anak-anak selanjutnya, maka itu yang bisa dinamakan sebagai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang terus diajarkan hingga hari akhir nanti. Nah, ketika kita udah menjadikan anak kita sebagai ladang ilmu yang bermanfaat, maka bukan tidak mungkin kita juga mendapatkan kategori yang ketiga, yakni anak yang soleh yang mana mendoakan kedua orang tua. Demikian yang dapat saya sampaikan sedikit ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-'afu minni, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.